Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hari ini Ahad 23 Februari 2025 pukul 03.00. Kami mau berangkat menuju ke Pasar Parung untuk melakukan aktivitas seperti biasa kami, yaitu berbelanja untuk keperluan warung. Kami berdagang sayur mayur dan segala rupa. Dan hari ini juga record pertamaku. Jujur Li ya, aku record dan upload ke YouTube ini tujuan utamanya hanyalah untuk dokumentasi saja, buat kenang-kenangan gitu. Dan kalaupun video ini nyatanya dapat menjadi hiburan dan bermanfaat untuk orang lain dan penonton, ya alhamdulillah. Aku berharap suatu saat nanti atau beberapa tahun kemudian ini akan menjadi tontonan yang menarik buat diri saya pribadi dan keluarga. Akan menjadi sejarah bagaimana kami berjuang untuk keluarga kami. Dan kalaupun ini ditonton oleh anak-anakku, bisa menjadi motivasi, semangat untuk mereka lebih baik dan lebih maju lagi. Oke, ikuti terus kegiatan kami. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Alhamdulillah, aku sudah sampai di gerbang pintu masuk Pasar Parung. Lanjut kita ke dalam ya. Biasanya aku belanja di dalam di Pasar Tohaga. Selain pasar ini lengkap, luas, barang-barangnya pun fresh ya, bagus, baru, dan untuk harga sendiri relatif ya, tergantung kualitas. Ada harga, ada kualitas pastinya. Untuk kami sendiri, belanja kami ini termasuk sedikit ya untuk pedagang, karena kalau lihat orang lain itu ya Masya Allah berkilo-kilo, sementara kami paling banyak itu 1 kilo dan keseringan setengah kilo macam-macamnya. Tapi ya apapun itu, berapapun itu patut disyukurin ya. Alhamdulillah. Sekarang aku udah sampai di parkiran Pasar Parung Tohaga. Kita akan cari parkiran. Nih, aku udah mulai. Biasanya aku langsung ke penjual tempe langgananku. Nah, ini dia. Nih bang, toge setengah. Nah ini toge langgananku juga. Kasih ya. Tadi jamurku mana? Kikil ada. Ini aja kali. Oncom setengah. Udah. Nah. Jadi 17. Di sini ada toge dele, ada jamur kuping, ada mendoan, kikil tipis dan tebal atau yang bakar. Ya. Lanjut kita ke penjual tahu langganan aku. Ini tahu sutra. Aku nggak banyak-banyak ya. Alhamdulillah masih terbilang kecil, tapi patut disyukuri ya. Dari penjualan seperti ini yang terbilang kecil ini, alhamdulillah bisa terpenuhi semua kebutuhan kami, walaupun nggak semua sih. Nah di sini ada tahu coklat atau tahu segitiga, tahu sutra, tahu putih, yang tahu Cina, yang potong, dan juga ada tahu pong. Kita belanja harus teliti ya. Kadang-kadang itu kurang bagus, kita pastikan kualitasnya bagus dan baru ya. Karena prinsip dagangku adalah kualitas nomor satu. Itulah kenapa aku kalau belanja itu nggak mau banyak-banyak ya, asalkan habis aja. Kalau sehari itu habisnya 5 bungkus atau 6 bungkus, maka ya segitu aja ya, agar besok itu fresh baru lagi. Itu caraku menjaga kualitas.
Lanjut ke sayur mayur. Nah, biasanya kita berdua sama Jelek-jelek suami sih bang. bagi dua. Dia bagian sayuran. Nah, bagian sayurnya biasanya kan segala rupa tuh, ada cabai, tomat, kol, wortel dan segala macam. Nah, Aku biasanya dia minta di satu 10.000 ini. Jadi aja. aku tinggal tulis catatan Itu rawit saja berapa dan bang? beliau akan yang belanja. Hah? Dan aku ke 85. ikan, Ya salam. ayam dan yang kecil-kecil lah, bumbu-bumbu itu. Hehehe, Enggak cabai lagi 80. mahal guys, aku lagi Yang lain tawar juga sama. 85 jadi 80, nggak boleh. Nah, sayurannya segar-segar ya, fresh. Nah, aku lanjut ke timun. Nah, di warungku atau langgananku itu maunya timun yang seperti ini ya, ini namanya timun Bandung. Dan ada satu lagi timun yang namanya Monty. Nah, dia itu tekstur dan rasanya pun jauh lebih enak. Nanti kapan-kapan ya, besok kalau ketemu aku kasih tahu yang mana. Memang sih timun jenis-jenis ini sedikit lebih mahal, beda 2 sampai 3 ribu. Tapi nggak apa-apa, yang penting habis banyak peminatnya. Jadi ada kejadian lucu ya waktu ngerekod ini, aku pikir aku tuh sudah pause. Ternyata masih kerekam dan itu panjang, ada 8 menit. Jadilah aku potong. Dan ketika pas aku mau nge-record, pas aku mau ke tempat ikan ya, malah di pause. Hasilnya ini cuman ke record ini aja. Gak apa-apa ya, besok-besok aku record dari awal lagi. Hitung-hitung ya, belajar review hasilnya gimana nanti untuk perbaikan videoku selanjutnya. Nah, ini tempat ikan langgananku. Di sini banyak pilihannya dan pastinya dijamin fresh. Untuk harga kembali lagi relatif ya, masing-masing orang ya. Aku ambil keuntungan itu per bungkus atau per kilo itu sekitar 3 sampai 4 ribu. Itu ya sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Intinya cepat habis dan kualitas selalu kujaga ya agar pembeli tidak kapok atau kecewa. Nah, ini tongkol potong. Ini penampakannya ya, yang sudah dipotong. Jadi aku pembeli itu tinggal ambil di freezer atau kalau sudah habis biasanya aku nungguin yang motong. Nah, ini gudang pun bermacam-macam. Ada yang kecil, besar, dan tergantung harga juga. Makin mahal ya makin bagus kualitasnya, makin murah ya kualitasnya makin rendah dan ukurannya kecil. Seperti itu. Dan sekarang ini untuk ikan kembung pun sedang melambung tinggi. Biasanya 35 sampai 40. Sekarang sudah 40 lebih. Lanjut aku ke langganan ayamku. Nah, di sini Babe ini aku manggilnya Babe. Langganan tetapku ya. Aku nggak pernah beli tempat lain, selalu di dia. Next kita cerita kenapa aku langganan di dia. Lanjut aku ke tempat jual bakso dan segala rupa teman-temannya. Hehehe. Nah, di sini dia. Bakso, ada telur puyuh, ada racik-racik dan bumbu-bumbu. Semuanya lengkap di sini ya. Ini langgananku juga nih. Bakso ada banyak deh kayaknya. Bumbu pecel bang, pedas 2. Terus apa lagi ya? Terigu ada. Lanjut aku ke bumbu ya. Aku yang nggak ada itu sekarang bawang putih dan bawang bombay. Biasanya sih aku nggak beli di sini, cuman karena lagi buru-buru, lagi kesiangan, jadi beli yang dekat aja. Next, aku mau ke tempat langganan aku yang biasa aku beli. Barangnya jauh lebih bagus dan fresh dan bolehlah di korting-korting sedikit. Kurang-kurang uang, bolehlah ngebon dulu. Asik, ada musiknya. Hiburan sejenak. Hehehe.
Walaupun ada hiburan, tetap teliti dalam membelanja. Hati-hati yang busuk. So, 15.000 berapa? Jadi ceritanya ya, aku tuh ngabisin uang yang ada. Berapa? 10.000. Jadi kalau buat pedagang itu pantang, sayang kalau bawa uang sisa. Jadi belanjakan semua ya, jadikan barang. Nanti kalau udah jadi barang pasti akan jadi uang lagi. Betul apa betul? 16. Kita yakin aja. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Kembali 2.000 pun aku ambilkan beberapa Oke. jeruk limo. Nah, Pak Su sudah selesai belanjanya dia, bagian dia. Aduh. Nah, selanjutnya dia packing-packing di motor. Oke, kita udah selesai. Kita lanjut OTW home. Lupa belum beli jagung. Mampir dulu beli jagung ya. Seperti biasa, teliti dan Jagung berapa, Bang? kualitas utama. Biasa, ibu-ibu. Ya, sekali lagi aku juga belanjanya nggak banyak ya. Yang penting setiap hari itu habis. Memang kalau mungkin rezekinya saya ya. Ya segitulah. Disyukuri saja, alhamdulillah. Ini, Bang. Berapa, Bang? Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut pulang. Berdoa jangan lupa agar diberi kesehatan, keselamatan sampai tiba di rumah. Jangan lupa selalu bersyukur, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nikmati proses tanpa protes. Next, aku akan bikin video lagi ya besok. Ada banyak hal yang ingin aku buat video. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan suatu hari nanti dan bisa menjadi pelajaran buat yang lain juga, bermanfaat. Semoga ada ilmunya. Nanti aku akan sharing-sharing. Kita akan bahas tentang memilih sayur dan pengalaman-pengalaman aku selama ini menjalani bisnis jual sayur mayur ini ya. Pas di jalan OTW pulang hujan lebat. Alhamdulillah ala kulihal. Ngomong-ngomong soal hujan, jangan hujan ya, apalagi di pagi, syukuri. Karena saya jujur aja termasuk orang yang sangat mensyukuri hujan. Entah kenapa saya kalau hujan itu bagiku adalah kesempatan untuk berdoa. Berdoalah ketika hujan, biasanya doanya mabul loh. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa ketika hujan kan. Nah, biasanya hujan pun itu daganganku ramai. Mungkin karena orang lapar ya, jadi banyak yang masak. Dan akhirnya kita pun menepi karena hujannya sudah terlampau deras. Dan sampai di sini ternyata HP ku lowbat. Sampai jumpa ya di next video-videoku berikutnya.